Apa kabar Famers dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, FEM IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian di Indonesia. Saya Hardy Hermawan, host Fam Station. Dan Famers, terima kasih, dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan memberikan subscribe, dengan memberikan like, komentar, dan membagikan, men-share seluruh tayangan yang kami sajikan di Fam Station. Kali ini kita akan membahas tentang investasi di pasar modal. Terjadi perkembangan yang luar biasa dalam investasi di pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pandemi sepertinya tidak bisa menahan laju pertumbuhan investasi di pasar modal. Kita akan bahas tentang prospek investasi pasar modal Indonesia. Saya sudah punya dua orang narasumber yang paling otentik untuk membahas mengenai isu tersebut. Yang pertama ada Chief Nicky Hogan, MBA, sekarang CEO dari emitennews.com, mantan Direktur Bursa Efek Indonesia. Apa kabar, Chief? Selamat malam atau selamat pagi, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baiklah. Ya. Terima kasih Bro Hardy sudah dikenalkan. Ya, kabar baik dan sehat selalu. Indeks masih prospektif ya? Selalu. Investor selalu optimis. Investor selalu optimis. Tapi apakah optimisme kita punya landasan? Saya juga masih punya narasumber berikutnya. Ada anak muda bernama Hendrianto, CFA. Dia seorang analis di kantor jasa penilai publik, mahasiswa S3 dari Ilmu Ekonomi FEM IPB. Apa kabar Mas Henry? Halo, salam kenal. Selamat malam Pak. Terima kasih atas kesempatannya malam ini. Jadi kita sharing aja ya Pak. Ya, kita sharing aja. Dan sekarang saya mulai dengan Chief Nicky Hogan dulu. Jadi sejauh ini bagaimana menilai performa bursa efek, performa pasar modal? Kita tentu lebih fokus ke urusan saham ya, karena di pasar modal memang ada banyak sekali transaksi, ada banyak sekali investasi yang dilakukan, tapi mungkin kita akan lebih fokus ke saham. Nah, bagaimana performanya selama ini, terutama 2 tahun terakhir ketika pandemi menyerang di mana-mana? Chief Nicky. Kalimat utamanya adalah luar biasa dulu. Ini satu hal yang, dua kata yang luar biasa. Kita tahu bahwa tahun lalu 2020 pada saat mulai pandemi, terutama pada saat mulai ketemu atau ditemukan pasien pertama atau penderita COVID pertama di Indonesia, dan harga saham runtuh pada saat itu. Kita tahu paniknya pasar dan lain-lain, dari 6.000 sekian akhirnya turun sampai sempat di bawah 4.000. Ya, 39,8 ya. 39 sekian, betul. Tapi ternyata dalam perjalanannya kita tahu bahwa akhir tahun semuanya bisa kembali ke angka-angka bahkan ya katakanlah di awal tahun 2020 seperti itu. Jadi kalau kita bicara angka, bicara indeks dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya meluas, nggak hanya melulu soal IHSG, tapi juga soal penambahan jumlah investor. Kita tahu tahun lalu dan tahun ini bahkan penambahan jumlah investor tadi sudah disampaikan oleh Bro Hardy, terjadi euforia yang luar biasa dari terutama para milenial. Kita tahu berapa sekarang? Mungkin 60, 70 atau bahkan 80% investor Indonesia. 80% investor itu adalah milenial dan Z. Yes, seperti itu. Jadi kalau dulu nyari 1 juta akumulasi bertahun-tahun itu setengah mati untuk mendapatkan itu. Ini untuk tahun 2021 bahkan sampai dengan bulan Oktober kemarin sudah hit angka tambahan sampai dengan 1 juta. Jadi kalau kita lihat tadi euforianya, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang IPO juga ya, selain yang size-nya kecil, ternyata yang size besar juga sudah mulai masuk juga sebagai listed company seperti itu. Dan kita tahu bahwa IHSG juga sempat di 2021 ini bergerak, dan kita tahu bahwa Oktober ini mungkin kuartal terakhir ini, kuartal keempat. Kuartal 3, kuartal 4, betul, Oktober ini sudah menaikkan IHSG, bahkan kalau kita bicara rekor tertinggi, ini udah tipis banget dari rekor tertinggi yang pernah dicapai oleh bursa di
2018. Cuman masalah waktu aja kok, cuman masalah Bro Hardy dan teman-teman mau membeli lebih banyak nggak saham-saham supaya ya kalau dikasih bocoran sama Chief Nicky sih kita jalan. Jadi sekali lagi kalimatnya adalah luar biasa. Ini perkembangan yang luar biasa dalam banyak hal, investor, new IPO, dan tentunya dari sisi IHSG. Ya. Baik, sekarang saya minta tanggapannya Mas Henry, kira-kira apa yang membuat ini begitu diminati oleh kalangan masyarakat, anak muda terutama millennials, ketika pandemi ini terjadi malah. Oke, jadi saya sepakat apa yang telah disampaikan oleh Pak Niki ya tadi, bahwa memang kenaikan atau peningkatan jumlah investor di Indonesia ini justru sangat meningkat drastis ya Pak, bahwa seperti yang saya sempat baca ya Pak, untuk per September 2021 itu jumlah investor yang sudah tercatat di KCI atau Custodian Central Efek Indonesia berkisar sekitar 6,2 juta investor Pak. Jadi ini tentunya ini sangat berbeda dibandingkan tahun sebelum adanya pandemi COVID-19 ini ya, di mana masih sekitar ya belum sampai 1 juta ya kalau saya nggak salah ya. Lalu terkait juga dengan kenaikan indeks harga saham gabungan IHSG yang sekarang pernah sampai di angka 6.500 lebih. Ini tentunya juga menjadi tren positif dalam bahwa tren positif dalam pengembalian iklim investasi di Indonesia. Kita tahu bersama Pak bahwa di tahun 2019 sebelum adanya COVID-19 ini harga IHSG itu masih sekitar 6.200 Pak, dan sempat turun drastis di bawah 4.000 waktu adanya COVID-19 ini. Lalu selain itu peningkatan jumlah emiten yang IPO juga cukup tinggi ya. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan yang dengan skala besar, skala menengah, skala kecil juga sudah melakukan penawaran untuk IPO Pak. Jadi tentunya bahwa memang iklim investasi di Indonesia ini masih sangat bagus dan juga menjadi pilihan bagi milenial untuk untuk berinvestasi. Lalu kenapa sekarang banyak milenial yang tertarik untuk investasi di instrumen keuangan ya, baik itu saham maupun obligasi, karena selama pandemi COVID-19 ini kan kebanyakan anak muda ini, apalagi orang karyawan yang sudah bekerja di perusahaan itu kan WHO ya Pak. Jadi WFH. Jadi WFH. Jadi ketika WFH kan biasanya bebas ya. Jadi itu salah satu yang dimanfaatkan oleh investor-investor di Indonesia Pak. Sehingga peningkatan jumlah investor di Indonesia naik drastis. Ya. Dan ini Chief Nicky, Anda meyakini akan terus meningkat indeks? Bahkan dalam masa pandemi, saya menyebut 2 rekor aja deh, 2 rekor. Dalam masa pandemi ternyata ada 1 rekor, yaitu IPO terbesar sepanjang sejarah, secara nilai. Kita tanpa menyebut nama. Yang kedua adalah right issue terbesar yang pernah ada di Indonesia. Bahkan di dunia, kalau saya nggak salah, itu urutan ke-7. Ya, masih masuk ranking di dunia. Bayangkan itu terjadi justru pada saat pandemi. Selain yang tadi, rekor tambahan investor baru dan lain-lain. Jadi rasanya sih optimismenya tuh penuh banget Bro Hardy, penuh dengan itu. Saya kasih tahu aja lah, IPO terbesar itu Bukalapak, right issue terbesar itu BRI, nggak apa-apa. Ini kan edukasi. Iya, betul. Bukan rekomendasi ini informasi. Ini informasi dan edukasi. Nah, ini kenapa jadi ke pasar modal? Apakah karena orang-orang yang punya uang ini pusing mau diapain itu uangnya, lalu mereka melihat pasar modal sebagai alternatif, atau bagaimana? Itu Chief Nicky. Kalau saya melihat tadi ya, selain masalah WFH ya, seperti itu, work from home semua rata-rata. Tapi memang kita harus
percaya bahwa peranan sosial media saat ini sedemikian besar. Ya, hampir semua milenial mana sih yang nggak punya akun di medsos seperti itu? Hampir semua punya. Dan saya nggak mau mengatakan konteks FOMO-nya, tapi expose terhadap pasar modal, terhadap capital market, terhadap investasi, saham, dan lain-lain, begitu terbuka, begitu banyak akun-akun yang ngajarin, akun-akun yang termasuk ngajarinnya dalam konteks mungkin rada bom dan lain-lain seperti itu, dan itu mempengaruhi banyak milenial untuk tertarik untuk masuk. Ya mudah-mudahan tambahan 1 juta yang investor baru atau plus yang berapa ratus ribu di tahun lalu, mereka dan jangan lupakan di zaman corona katanya. Jangan lupa generasi corona itu mudah-mudahan masuk dengan konteks yang benar juga. Artinya tahu bahwa investasi itu pengertian sebenarnya seperti apa. Jadi jangan sampai masuk hanya gara-gara sejak zaman Chief Niki di Bursa Efek kan sudah mulai mempermudah setiap orang untuk ikut terlibat di pasar modal, mulai dengan yang Rp100.000 untuk mulai bertransaksi dan sebagainya, sekolah pasar modal juga itu sedikit banyak, dan kemudian jadi online ya sekolah pasar modalnya. Ya, saya rasa begitu banyak kemudahan sekarang kan, 100.000 sudah bisa buka online sekarang, dan sekuritas tidak hanya sekolah pasar modal, tapi orang buka rekening lewat online pun sekarang sudah bisa langsung. Dan jadi, itu sekarang ada aplikasinya, semua sekuritas punya aplikasi sehingga makin mudah kita. Jadi mudah sekali, 100.000-nya yang terutama membuat orang jadi 100.000 pasti bisa lah. Nah, itu hitung biaya sekolah aja. Hitung-hitung bayar sekolah, informasi dapat segala macam kan, kesananya nanti lebih pintar lagi, investasinya ditambah. Iya. Kalau dulu kan kita lagi ngapain, ditelepon sama sekuritas dan diminta keputusan transaksi harus gimana. Sekarang udah tinggal di aplikasi. Iya, aplikasi. Dulu setoran awal harus jutaan, 10 juta, 25 juta, sekarang 100.000, orang sudah bisa buka rekening, jadi sangat memudahkan lah. Segala kondisi memudahkan untuk tambahan jumlah investor baru, termasuk tadi, euforianya juga didapatkan di sana. Nah, saya tanya ke Mas Hendrianto, apakah ini kira-kira akan sustain, Mas Hendrianto? Ya, betul Pak. Jadi sebelumnya kenapa memang banyak milenial yang tertarik investasi di pasar modal ya? Karena ada expected return Pak. Ada ekspektasi pendapatan yang akan diterima oleh si milenial ini Pak. Makanya di investasi di saham itu orang menganggapnya bahwa high risk, high expected return. Artinya bahwa kita mengharapkan tingkat pengembalian tinggi Pak. Tetapi risikonya juga gede Pak. Jadi itu. Jadi ada harapan dari si milenial ini bisa mendapatkan penghasilan melalui pasar saham. Nah, sebenarnya kan instrumen keuangan kan atau instrumen investasi kan banyak ya Pak. Ada obligasi, terus ada reksadana, terus ada saham. Nah, sekarang juga banyak ya. Betul ya. Sekarang kan ada juga kripto ya Pak. Tapi orang masih tertarik di pasar saham ini karena kenapa? Ada beberapa emiten, terutama di emiten teknologi, itu kenaikannya itu sangat tinggi ya Pak. Kita bisa lihat seperti saham DCI yang bergerak di bidang data center, ketika listing di Bursa Efek dengan harganya yang masih di bawah 10.000, setelah itu pernah menyentuh di angka 50.000 ya. Artinya kenaikannya cukup sangat drastis Pak. Begitupun dengan saham-saham BUMN Pak. Itu jadi memang peningkatan investor ini karena ada ekspektasi pendapatan yang bisa diperoleh di pasar saham. Lalu juga seperti yang disampaikan tadi sama Pak Niki bahwa sekarang itu dimudahkan sekali Pak. Ini juga salah satu keberhasilan dari Bursa Efek Indonesia yang sebagai regulator di sini. Lalu juga keberhasilan tolak ukur keberhasilan untuk perusahaan sekuritas ya sebagai perantara pedagang efek di sini bisa menggait investor sebanyak mungkin. Pertama untuk daftar akun investasi itu kan dulu harus ke kantornya ya, harus datang di kantor sekuritas baik itu di perwakilan ataupun di kantor pusat. Sekarang sudah bisa daftar online. Lalu untuk transaksi jual beli juga sekarang sudah bisa di aplikasi sekuritas itu sendiri. Dulu kalau nggak salah ya Pak, dulu tuh kalau mau transaksi jual beli harus datang ke kantor sekuritas ya, begitu ya Pak Niki ya?
Telepon. Paling tidak harus telepon. Oh ya, paling tidak harus telepon ke brokernya. Ya. Betul, Mas. Dulu paling minimal itu harus telepon ke brokernya ya. Ke brokernya untuk transaksi jual beli. Sekarang kita bisa ngecek sendiri, Pak. Kita bisa transaksi sell ataupun buy di akun masing-masing. Jadi memang saya menganggap bahwa iklim investasi di Indonesia masih sangat tinggi, terutama masih diminati oleh para kaum milenial, Pak. Lalu untuk masalah kedepannya ini, saya kira saya optimis bahwa ini akan sekarang secara fundamental gimana, Mas Hendrianto? Anda melihatnya secara fundamental memang apakah daya tariknya itu memiliki landasan fundamental yang cukup rasional? Oke, Pak. Jadi pemulihan ekonomi sekarang ini sedang diperbaiki ya, Pak. Dulu semua rata-rata perusahaan itu atau emiten itu baik blue chip maupun ya tanda kutip saham gorengan itu memiliki fundamental yang turun drastis ya. Tapi tidak semua, Pak. Tidak semua perusahaan atau emiten yang memiliki fundamental yang mengalami penurunan selama pandemi COVID-19 ini. Pemulihan ekonomi ini justru sebagai upaya yang dilakukan oleh emiten untuk mengembalikan performa secara fundamental. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam pasar modal ini, terutama di pasar saham, seorang investor itu bisa melakukan analisa fundamental maupun dengan analisa teknikal. Tapi ada juga satu nih, Pak, yang paling penting. Kalau saya sebagai investor ya, saya kadang melihat dari bandarmologi, Pak. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa peran dari bandar ini juga sangat menentukan harga saham dari suatu emiten. Tapi memang untuk jika kita seorang investor dan investasinya jangka panjang, itu memang kita harus melihat dari fundamental perusahaan itu sendiri. Bisa dilihat dari rasio-rasio keuangan, apa dan lain. Tapi kalau kita sebagai trader atau untuk jangka pendek, ya kita bisa melihat dari analisa teknikal maupun untuk bandarmologi, Pak. Baik. Baik, gimana, fundamental menurut Anda seperti apa? Kenapa? Ya, ke Cip Niki, kalau Cip Niki pandangannya mengenai fundamental kita, emiten-emiten ini sebenarnya memang apakah semenjanjikan itu? Saya mengambil dari sisi makro dulu. Salah satu indikator kita lihat Indonesianya adalah saya baru mendapatkan data mengenai Buffett indikator, yaitu membandingkan antara market cap kita dengan PDB kita. Dan Indonesia adalah negara dengan indikator yang under value. Jadi kita under value banget, bahkan dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, kita adalah yang paling under value. Gampangnya paling murah, gampangnya seperti itu. Jadi secara makro pasti kita masih menarik untuk investor asing. Tapi artinya juga apply untuk kita investor lokal. Jadi kalau banyak tambahan investor baru itu sebenarnya hal yang bagus karena mereka masuk di saat di mana pasar kita masih under value. Itu kita bicara makronya, bicara secara total IHSG. Kalau bicara satu-satuannya dan lain-lain, karena saya kiblatnya bukan kiblat trader, saya bukan kiblat bandarmologi seperti Henry, saya tentunya melihat dalam konteks fundamental. Dan kita tahu fundamental, bahkan Q3 laporan-laporan yang lagi keluar nih, rata-rata mencatatkan kenaikan laba dan pendapatan bahkan rata-rata di atas 2 digit atau 2 digit seperti itu. Pun pada masa ya ngerti lah, karena Q3 PPKM itu masih berlangsung. Iya kan, PPKM level 4 beberapa bulan lalu dan sekarang terus menurun sampai level 2. Selama masa pandemi dan di PPKM di level paling tinggi pun ternyata emiten kita semua bisa mencatatkan kenaikan laba dan kenaikan pendapatan 2 digit. Bayangkan Q4 nanti, kalau kondisi semakin membaik, bukannya akan semakin cakep laporan-laporan keuangan itu. Jadi tanpa harus ngintip-ngintip bandarmologi, tanpa harus ngintip hal-hal lain, sebagai investor jangka panjang, tadi saya udah bicara makronya, dan yang kedua, tinggal kita memilih saham-saham dengan fundamental yang baik. Lebih dari 700 saham yang ada di bursa, tapi banyak pilihan yang kita sebenarnya dimudahkan dengan melihat saham-saham yang well known lah, saham-saham yang friendly dengan kita. Market cap kita itu baru separuhnya GDP ya kalau nggak salah. Betul, di bawah 50%. Sementara itu kalau di Singapura atau di Malaysia dia sudah lebih besar daripada GDP-nya.
Luar biasa. Bro Hardy lebih tahu daripada saya kelihatan. Nah, saya nyontek barusan. Tapi benar, itulah faktanya, dan itu adalah disebutnya Buffett indikator. Itu Buffett indikator yang menunjukkan Warren Buffett yang menciptakan itu atau membuat parameter itu. Mudah-mudahan Warren Buffett melihat angka-angka itu, bro. Jadi dia akan mulai belanja saham-saham Indonesia. Indeed. Jadi dengan melihat itu maka akan tampak bahwa celah untuk berinvestasi di sana masih terbuka cukup lebar karena masih lebih kecil dibanding GDP dari negara itu sendiri. Tapi begini, ini kan sekarang ini likuiditas ini memang agak banyak mengalir dari mana-mana, terutama tadinya kan untuk kaitan pemulihan ekonomi karena pandemi. Nah, ada yang menilai ini karena sektorial kita nggak mampu menyerap likuiditas itu, maka kemudian lari dia ke bursa efek dan itu dinilai agak menimbulkan efek bubble. Chief Nicky gimana melihatnya? Ya, saya mungkin cenderung tidak berani mengatakan bahwa hal itu betul. Artinya gini, bagaimanapun ini kan adalah investor-investor baru yang masuk. Kita nggak boleh mengecilkan investor baru, walaupun sebagian besar adalah para milenial seperti itu. Modal 500.000 perak. Duitnya banyak, saya percaya. Gitu. Jadi artinya tadi sebenarnya dana-dana itu memang ya ada tambahannya, tidak melulu kita harus anggap sebagai bubble, tapi memang tambahan investor baru membawa dana-dana yang memang saya walaupun ada cerita soal dana itu adalah dari pinjol misalnya, betul kan? Kita ada dari arisan tetangga dan lain-lain, tapi saya nggak percaya bahwa porsi itu sedemikian besar. Nggak signifikan. Kita jadi bubble, nggak sampai se ekstrim itu. Nggak signifikan ya. Yes. Jadi ya memang biasanya yang mereka buat jajan kemana-kemana gitu, kalau milenial itu satu orang bisa 2 juta atau 3 juta, setelah sekian lama ya mungkin dikali sekian juta orang investor baru, ya mungkin masuklah kayak gitu. Tapi kalau menurut pandangan Mas Henry sendiri gimana? Ada nggak sih peluang bahwa ini bubble? Mute. Masih mute Mas Henry? Ya, Oke, Pak. Jadi sebenarnya ini trap juga ya buat investor milenial. Jadi intinya untuk investasi di pasar saham itu kita harus menggunakan uang dingin. Kalau bukan uang dingin, kita nanti kena jebakan ya. Ketika membeli suatu saham, terus kita mengharapkan keuntungan, tetapi nilai saham kita anjlok. Nah, itu kan berarti kebanyakan memang seperti itu. Kebanyakan mereka investasi atau menabung saham seperti yang dulu dinyalakan oleh Chief Nicky di 2-3 tahun yang lalu. Beberapa emang ada yang tergoda memakai pinjaman dari online, kemudian uang-uang yang tidak di sana. Tapi saya kira itu tidak akan terlalu signifikan. Betul. Apalagi pas sekarang itu, sekuritas itu memberikan fasilitas margin trading. Nah, ini juga soalnya di sini Pak. Jadi kebanyakan investor itu karena mungkin FOMO ya, ikut-ikutan sama atau iri dengan iri dengan portofolio investor yang lain atau temannya, dia bahkan menggunakan fasilitas margin trading ini. Nah, kalau margin trading ini kan biasa jangka waktunya 3-4 hari itu harus di forfeit sale ya Pak. Nah itu, jadi kita ambil kasus, betul Pak. Jadi kita ambil kasusnya waktu perusahaan farmasi ya, itu kan naik drastis ya. Orang investor ini punya ekspektasi bahwa ketika si Presiden Jokowi ini divaksin, maka saham-saham farmasi ini akan mengikuti ya, artinya akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga banyak investor retail di sini, terutama retail ya Pak, menggunakan fasilitas margin trading untuk membeli emiten farmasi. Nah, ketika saat saham turun drastis, jadi ada kepanikan bagi investor untuk forfeit sale dari saham atau emiten farmasi yang dimilikinya Pak. Ini yang membuat juga kenapa waktu itu saham farmasi mengalami ARB atau auto reject bawah secara terus-menerus setiap hari. Jadi memang investasi di saham itu harus betul-betul uang dingin sih Pak, kalau menurut saya secara pribadi. Kalau uang pinjaman online atau uang dingin dibekali dengan literasi yang cukup. Betul, literasi yang cukup. Karena kan kita nggak bisa jamin ya Pak. Gimana Pak? Dan juga jangan rakus. Betul, jadi kita nggak bisa jamin Pak. Ketika kita membeli saham emiten,
bahwa kita optimis bahwa ini akan naik. Nggak ada yang jamin Pak. Makanya ya untuk amannya sih Pak ya harus bukan uang panas istilahnya Pak. Artinya bukan kayak uang pinjaman oleh atau uang sekolah atau uang cicilan. Jangan sih Pak. Itu sih Pak kalau menurut saya. Dan itu tadi, mungkin itu literasi berarti dari awal ya, Chief Vicky ya. Jadi literasi dari awal, apakah dia hendak menabung di sana, apakah dia hendak berinvestasi, lalu investasi akan menjadi yang bertipe seperti apa, dia akan menjadi investor jangka panjang, atau dia menjadi trader. Nah itu yang harus dipelajari, ditetapkan sejak awal. Ini kira-kira syarat-syaratnya apa saja kalau memang kita berikan lagi lah literasi dari awal mungkin, Chief Nicky. Apa yang harus kita tahu dulu? Ya, saya rasa saat ini dengan tadi SPM online yang dilakukan oleh Bursa Efek, kemudian juga sekuritas juga lumayan, rata-rata sekarang sekuritas bahkan jauh lebih agresif dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Belum pernah sejarahnya bahwa sekuritas mengkampanyekan diri untuk menarik investor-investor. Ini sejarah baru seperti itu dengan gimmick-gimmick dan lain-lain. Saya nggak mengatakan itu tabu dan lain-lain, tapi ini masa di mana memang hal untuk mengakuisisi investor baru itu sedemikian tinggi, agresif. Dan bagusnya bahwa regulator, OJK dan Bursa Efek juga memberikan perhatian bahwa kedepannya sekuritas tidak hanya boleh mengakuisisi atau mendapatkan investor baru, tapi juga harus ada edukasi pembelajaran, ada edukasi lebih lanjut terhadap para investor baru. Jadi itu hal yang positif untuk pasar. Kalau ada yang datang kepada Anda, Chief Nicky, saya ingin sekali menjadi investor pasar modal. Yang pertama Anda kasih tahu itu apa? Yang pertama saya kasih tahu adalah ikuti sekolah pasar modal. Oke. Saya percaya dengan institusi itu, saya percaya dengan program SPM itu karena di sana minimal diajarkan mengenai basic daripada investasi, pengertian dan lain-lain, itu kan yang paling penting. Jangan sampai beli saham hanya sekedar ikut-ikutan, FOMO dan lain-lain, tapi paling tidak dia mengikuti sekolah pasar modal. Udah paling gampang kan? Gratis, online, setor 100.000, langsung investor. Langsung jadi investor, rekeningnya langsung dibukakan, 100.000-nya bukan jadi biaya, jadi setoran awal untuk membeli saham di di kesempatan berikutnya seperti itu. Jadi itu hal yang mungkin paling mudah untuk diikuti oleh para masyarakat. Lalu pilihan-pilihannya apa? Katakanlah itu mereka nggak paham gitu hasil sekolah pasar modal ini. Yang paling mudah gitu dijelaskan itu apa? Dia akan menjadi. Kalau bertanya kepada saya, yang paling mudah adalah artinya dia membeli saham, kita kembalikan ke pengertian bahwa kalau saya selalu menerangkan ya tujuannya untuk apa dulu. Artinya saham itu konteksnya harus betul. Saya selalu mengatakan saham itu adalah bukti atas kepemilikan sebuah perusahaan. Ingat selalu definisi itu. Dan yang kedua, investasi itu adalah untuk jangka panjang. Selesai. Dua definisi itu sudah cukup untuk menggambarkan saham dan investasi. Itu adalah pengertian paling basic dulu. Jadi jadilah investor untuk jangka panjang, jadilah pemilik daripada perusahaan. Saya tidak menyarankan untuk seorang yang baru mulai berkecimpung dan sudah bertindak sebagai seorang trader. Saya bukan anti trader, tapi mulailah dengan jalan yang betul. Artinya kalau mau jadi trader, mungkin butuh waktu nanti. Saatnya silakan, monggo. Tapi Anda harus bisa mengenali betul, gitu ya. Harus bisa mengenali betul denyut yang ada di bursa saham itu seperti apa, untuk bisa kemudian mengenali juga pergerakannya bagaimana, analisis teknikalnya matang banget, dan software untuk mendukung analisis teknikalnya juga yang canggih lah. Saya pernah tanya Bro Hardy ke teman saya yang trader kawakan seperti itu, dan dia sendiri menyarankan kalau seorang baru masuk menjadi seorang investor, butuh minimal paling tidak 2 tahun sebelum dia menjadi seorang trader. Seorang trader loh. Jadi dia menyarankan juga kalau orang masuk dulu sebagai investor, konsepnya jangka panjang, konsepnya kepemilikan atas perusahaan lewat saham itu, nanti berjalannya waktu, kalau tetap mau menjadi trader juga atau kombinasi daripada itu, baru belajar lebih lanjut gitu.
Ya, ya. Nah, saya tanya ke Mas Hendrianto, ini teman-teman Anda yang milenial ini sampai nggak sih ke pemahaman semacam itu, sabar gitu loh? Ya, betul Pak. Jadi saya pernah ikut pendidikan di Teach Me ya, bahwa untuk pendidikan WPPE, Wakil Perantara Pedagang Efek. Jadi memang saya punya tugas untuk mengajak teman-teman saya, supaya saya maupun lebih di atas dari usia saya, untuk berinvestasi di saham, terutama berinvestasi di pasar modal, terutama di pasar saham. Nah, langkah awal yang saya kasih tahu ke teman saya bahwa kamu bisa belajar dulu di YouTube seperti apa sih pasar modal, seperti apa sih saham, pasar saham ini. Lalu kalau dia sudah punya pemahaman minimal, dia tahulah definisi dari pasar modal itu sendiri, definisi dari saham itu. Nah, kalau sudah punya wawasan sedikit, baru saya arahkan untuk daftar di perusahaan sekuritas. Artinya dia harus turun langsung, baru dia bisa paham bagaimana bisa transaksi di pasar saham. Lalu kebanyakan gini Pak, kalau untuk anak-anak muda itu dia lebih banyak tertarik di trading ya, di trader sebagai trader ya. Karena kenapa? Godaannya itu loh Pak. Ketika dia membeli satu emiten, terus kenaikannya bisa sampai di terutama untuk emiten-emiten yang gorengan, satu hari bisa arah atau atas, itu kan ada godaan untuk sell. Orang si investornya menganggap jangan sampai kalau besok saya hold, jangan sampai besok turun dan lain-lain. Itu sebenarnya kesulitan dari investor, kenapa banyak yang melakukan trading atau short trading. Sebenarnya saya sepakat juga dengan Pak Niki ya, bahwa memang yang paling bagus sih sebenarnya investasi jangka panjang ya Pak. Karena kenapa? Selain kita dapat capital gain ya, atau selisih dari harga beli dengan harga jual, kita juga dapat dividen kalau kita membeli saham-saham yang rutin memberikan dividen atau bagi hasil setiap tahunnya. Lalu juga kita bisa mengikuti RUPS ya, karena memang membeli saham ini artinya kan kita membeli kepemilikan ya. Kita sebagai pemilik perusahaan, walaupun memang dari sekian 0,000%, tapi kita tetap sebagai pemilik dan kita berhak untuk memberikan hak suara kita pada saat rapat umum pemegang saham. Jadi itu Pak. Jadi memang kenapa banyak yang trading ya, karena tergoda Pak. Apalagi sekarang kan ini banyak yang saham-saham gorengan yang naik drastis ya, itu godaan utamanya di situ Pak. Masih ya sekarang. Jadi, saham gorengan masih banyak kan? Ya, banyak Pak. Bahkan saham-saham blue chip juga, saham-saham BUMN juga Pak. Bahkan juga kadang digoreng ya. Kalau saya secara pribadi sih Pak, saya bagi porsikan aja ya. Kalau saham-saham blue chip sih saya hold sih Pak. Tapi ya saya nggak mudah sih Pak, saya tetap main gorengan juga sih Pak untuk jangka pendek. Bro Hardy, saya mau tambahkan, kita sebenarnya harus bedakan antara investasi dan trading. Saya mau mengatakan bahwa trading itu adalah orang yang nyari duit. Beda dengan investasi di mana saya punya kelebihan dana yang saya simpan dalam bentuk saham untuk saya mendapatkan hasil di masa yang akan datang. Bedakan, ini satu hal yang benang merahnya jelas. Totally beda antara seorang trader dan seorang investor. Investor, saya punya kelebihan dana, di mana daripada saya tabung, sebagian saya belikan dalam bentuk saham untuk masa yang akan datang. Trader bukan seperti itu. Trader itu adalah orang yang masih mencari uang tambahan dari kegiatan trading. Mungkin dia juga ada kerjaan lain, tapi dia cari sambilan uang tambahan. Ya boleh aja nanti hasil dari trading dia investasikan. Dan kalau bicara investasi sejauh ini sangat menjanjikan investasi pasar modal karena menunjukkan indeks tampak terus mengalami tren penguatan dari waktu ke waktu. Iya. Jadi tadi kalau disampaikan Henry bahwa milenial itu lebih tertarik atau investor baru tertarik dengan trading itu karena balik lagi pemahaman yang salah atau pemahaman yang kurang tepat lah. Saya nggak mau katakan salah. Yang cuman ikut buka rekening, ikut-ikutan, karena hati-hati nonton YouTube juga, Henry. Hati-hati, YouTube begitu banyak, dan lebih banyak mungkin YouTube yang isinya begitu buka, oh kemarin saya untung sekian. Disinformasi. Ada yang mau ikut kelas saya atau enggak, dan lain-lain. Hati-hati teman-teman yang ikut YouTube. Lebih baik ikut acaranya Pak Hardy. Seperti itu. Sekolah pasar modal, paling benar sekolah pasar modal. Tapi bukan menarik untuk kepentingan tertentu. Mohon maaf, seperti itu.
Jadi yang paling benar itu ikut sekolah pasar modal. Saya menyaksikan benar itu udah paling benar. Ikut sekolah pasar modal dan banyak tahapan-tahapannya di sana. Anda bisa ikut yang tingkat basic sampai yang advance di sekolah pasar modal itu. Ikuti aja itu. Dan itu tadi, untuk menjadi trader, untuk bisa beraktivitas trading, itu juga perlu prasyarat yang cukup banyak gitu, nggak asal dapat info kiri kanan lalu kita main tembak aja, habis kalau kayak gitu terus. Kapok nanti. Tapi saya tanya Henry dulu deh, Henry emang bisa dikenalin ya kalau saham gorengan itu kayak apa? Yang pertama sih kalau menurut saya secara pribadi ya Pak, yang gampang yang saham gorengan itu ciri-cirinya ya pertama memiliki tingkat kapitalisasi yang kecil ya Pak, karena kalau tingkat kapitalisasi kecil gampang digoreng oleh bandar gitu. Kalau punya kapitalisasi besar kayak BCA ya agak susah Pak untuk digoreng ya, karena harus butuh banyak modal untuk menggoreng suatu saham Pak. Itu yang pertama Pak. Lalu yang kedua ya biasanya sih saham-saham yang baru IPO sih Pak, itu yang ya kalau baru IPO ada lah, tapi kan mesennya jauh-jauh hari, kalau dapat, kalau enggak ya repot juga. Ya betul Pak. Ya. Nah terus kalau misalnya ada saham gorengan kayak gitu menggoda, kan kalau apa buy-nya sih gampang aja gitu, nyangkut aja, nanti begitu shell-nya nanti kan nggak nyangkut. Henry? Oh kayaknya hilang. Nah nih Chief Niki, jadi gimana kita bisa mengenali yang perilaku semacam itu, yang justru seharusnya kan bisa kita lebih hati-hati dalam berinvestasi. Maaf Pak, lagi. Oke. Mungkin Chief Niki dulu, Henry tahan dulu sebentar. Ya, oke. Ya, balik lagi, kalau yang namanya gorengan, kalau kita sebut saham-saham gorengan, biasanya itu tidak sejalan dengan keuangannya, dengan fundamentalnya. Itu sudah pasti. Fundamentalnya biasa aja, dia tiba-tiba melonjak-lonjak, entah naik atau bahkan turun seperti itu. Jadi ya sudah pasti itu tidak sejalan dengan teori ekonomi, gitu loh. Saham yang benar, ya saham yang bukan gorengan itu selalu sejalan, walaupun dalam waktu tertentu karena sentimen pasar dan lain-lain saja terjadi harga sahamnya. Karena aspek informasi dia tidak signifikan, tidak ARA, tidak ARB yang berturut-turut seperti itu. Itu kan yang sering terjadi. Jadi kalau untuk mengenali ya balik lagi, saham-saham yang tiba-tiba naik tanpa ada berita yang mendukung untuk itu, turun tanpa ada berita yang mendukung untuk penurunan, itu patut kita hindari. Balik lagi lah teman-teman. Selalu ada. Concern kita kan adalah untuk investasi. Investasi itu apa sih? Mengamankan duit kita. Kenapa kita harus mempertaruhkan duit kita di saham-saham gorengan yang anta berantai itu? Ya. Jadi spekulator, kalau spekulan kalau gitu ya. Iya. Ya. Tapi selalu ada orang yang berniat untuk memainkan harga-harga pasar, harga-harga di pasar modern. Apa yang membuat mereka selalu tergoda untuk melakukan upaya semacam itu? Ini kita bicara yang melakukan atau yang ngikut-ngikut nih, Bro? Nah, yang melakukan lah, yang ikut-ikut mah paling ya teman-temannya Hendrianto atau milenial semua. Itu yang melakukan nggak bisa jual aja tahu-tahu kan? Kepentingannya untuk mencari keuntungan lah, ya kan? Dia mengumpulkan barang. Tadi balik lagi, Henry sebutkan, karena sahamnya nilai kapitalisasinya kecil, artinya jumlah saham beredarnya mungkin nggak banyak dan biasanya harganya recehan. Coba berani nggak goreng BCA, berani nggak goreng BR? Yang pula mereka Iya kan, nggak akan mereka punya uang cukup untuk itu. Dan saham-saham itu saham-saham yang disukai oleh para fund manager. Tapi saham-saham gorengan itu yang main rata-rata adalah para retail yang memang berspekulasi dengan saham-saham gorengan untuk copet-copet, dapat uang jajan, uang kopi dan lain-lain seperti itu. Dan itu yang terjadi kan dengan saham-saham yang recehan seperti dulu kan pemain-pemain jagoan di bursanya udah pada kena semua di kejaksaan, di KPK, jadi masih ada aja ya? Ternyata selalu ada aja ya. Selalu ada aja ya? Masih ada aja, karena itu balik lagi mungkin karena peminatnya ada sih. Karena para milenial atau para investor baru yang tertarik, mungkin investor lama juga banyak, yang suka dengan berspekulasi, suka dengan saham gorengan.
dengar dari medsos, dengar dari telegroup seperti itu, kita ikut-ikutan beli seperti itu. Padahal kita sendiri yang bikin rumorsnya. Iya, betul. Mereka sendiri yang bikin rumorsnya, mereka sudah punya barangnya, ya kan? Kalau saya sudah punya barangnya di harga rendah, saya akan campaign, saya akan pom-pom teman-teman untuk supaya Anda semua beli. Pada saat Anda mulai membeli, pada saat itu saya mulai menjual. Bro Hardy kan gitu kan. Motivasi saya apa? Ya cari untung. Dimakan ya Pak, jebakan bandar. Dimakan. Oke, nah sekarang saya ingin tanya lagi, terutama untuk Henry ini. Tawaran sekarang adalah robot. Itu percaya nggak sih robot itu jago-jago semua? Jadi kalau robot itu Pak sebenarnya sudah diterapkan di pasar kripto ya. Di kripto itu ada Pak robot. Jadi ada memang ketentuannya jika si investor ini langganan untuk auto robot dengan sekian sekian juta, dia bisa memberikan keuntungan yang konsisten Pak, atau return yang konsisten dalam bentuk dolar ya biasanya kalau nggak salah ya Pak. Tapi saya memang juga belum pernah sih pakai robot ya. Cuma saya dengar cerita dari teman sih kayak gitu Pak. Jadi memang jadi kenapa banyak investor yang mulai menggunakan robot, karena ada kepastian Pak, ada kepastian return yang diberikan melalui investasi di pasar keuangan. Ini halnya sama dengan kalau kita beli surat utang negara ya Pak, artinya kita sudah pasti bakal dapat kupon setiap tahunnya. Iya, memang betul. Beda. Ini sifatnya beda, betul Pak. Jangan disamakan antara surat berharga negara. Betul. Maksudnya gini Pak, saya nggak samakan, artinya kalau surat utang negara kan dia juga memberikan kepastian berarti pasti setiap tahunnya. Nah robot ini Pak, kalau kata teman saya yang saya dengar ceritanya ya, dia juga kayak gitu Pak. Jadi bahwa si robot ini bisa memberikan kepastian keuntungan. Padahal kan sebenarnya ini semua ada risikonya ya Pak. Ya, mungkin ada kepastian kalau itu Pak, itu yang kenapa banyak investor yang tertarik menggunakan robot. Oke. Saya harus tanya Chief Nicky lagi kalau kayak gitu. Ini banyak benar orang yang terpesona dan merasa wah ini dengan robot pakai perhitungan kan bumbu-bumbunya pakai perhitungan algoritma ini itu. Betul, sepakat Pak. Gimana Chief? Sebagai trader sebenarnya greget untuk bertransaksi itu justru harusnya yang dirasakan. Iya kan? Iya kan, greget untuk transaksi, deg-degannya, happy-nya, dan lain-lain, itu yang justru dimaui oleh para trader, selain cuannya, selain untungnya. Jadi kalau itu diserahkan kepada robot, Anda kehilangan greget itu. Sayang banget, itu satu. Kedua, kalau ada robot yang tadi disampaikan oleh Henry pasti untung, ngapain tuh orang jual tuh robot? Kenapa dia masih cari duit dari jualan robot kalau robot itu pasti untung? Logikanya aja, maafkan saya nggak bicara, ada teman-teman yang punya sistem yang, tapi saya nggak mengatakan itu robot. Artinya ada parameter, ada algoritma, Ya kalau ada sistem teknikal segala macam kita udah tahu dari dulu. Iya, sekuritas punya itu software transaksi seperti itu. Tapi saya tidak mengatakan itu robot, dan mereka rasanya tidak menjanjikan tadi seolah-olah pasti untung. Mana ada sih? Kalau sudah bicara pasti untung, lebih baik bicara sama Satgas OJK aja deh. Masalahnya tawaran-tawaran seperti itu banyak sekali Chief Nicky. Jadi mungkin harus pula kita memberikan edukasi. Kasihan kan milenials ini mau berpartisipasi di pasar modal tapi diberikan informasi di YouTube banyak banget. Saya pernah menulis Bro Hardy mengenai robot, mungkin tidak spesifik robot atau lebih kepada investasi yang bodong dan lain-lain. Dua alasan kenapa orang mau mengikuti itu. Satu, karena lugu, karena kita nggak ngerti dan kita terjebak dengan investasi bodong ataupun robot yang baru. Kedua, maafkan, karena kita serakah. Kita tahu bahwa itu tidak mungkin ada sesuatu yang pasti, yang namanya investasi, dan kita tetap lakukan karena kita serakah. Saya curiga lebih banyak orang yang serakah daripada orang yang lugu. Gitu, Bro Hardy. Nah, itu. Jadi Bro Hendrianto ini yang harus bantu itu menyebarkan bahwa yang kayak gitu tuh kalau sudah pasti, sudah mengatakan bahwa ini
konstan tetap sekian. Nah, udahlah. Berarti itu emang. Jadi banyak Pak teman-teman saya yang ngajak untuk mencoba ya untuk menggunakan robot terutama di pasar kripto ya. Nah, itu Pak iming-imingnya itu dia bisa memberikan kepastian untung sekian persen per hari. Nah, dari situ kan si pemilik robot ini dia dapat komisi dari situ, Pak. Nah, itu kalau itu pakai Ponzi, itu Ponzi. Betul, Pak. Itu iming-iming dari teman saya, Pak, yang ditawarkan oleh si pemilik robot ini. Dan benar, Pak, kata Pak Niki itu tidak ada yang pasti, Pak, kalau di pasar saham. Tidak ada yang pasti. Jadi kalau punya robot yang pasti untung, kenapa masih cari komisi dia, Bro? Betul, itu Pak. Itu juga saya pertanyakan. Kenapa sampai sekarang juga saya tidak mencoba untuk bisa menggunakan robot. Saya jual, saya akan mainnya di Wall Street, mainnya di mana yang kapitalisasinya segede apa, gitu kan 1% aja udah lumayan kalau dari situ. Ya betul Pak. Jadi memang banyak sih investor Pak yang ya seperti maaf ya yang sudah katakan sama Pak Niki tadi ya, karena ada keserakahan Pak. Nah sama halnya ketika saya kembali ya bahas soal trading ya, ketika si investor ini trading di suatu di pasar saham ya, terus sudah memiliki keuntungan 10%, dia kadang masih hold ya, artinya dia masih merasa belum cukup nih, gitu Pak. Itu salah satu kekurangan dari investor adalah karena keserakahannya. Ini kalau bicara tentang trading ya Pak. Tapi kalau kita bicara tentang investasi ya memang harus kuat menahan sih Pak, harus kuat call ya untuk satu emiten. Jadi memang kalau investasi memang yang paling aman sih Pak, tapi tidak semua emiten itu kinerjanya terus meningkat ya Pak. Kita lihat salah satu perusahaan rokok ya, saya nggak usah sebut nama emitennya ya. Salah satu perusahaan rokok itu dibandingkan dengan tahun 2016 itu justru harga sahamnya anjlok sekitar 80% ya Pak. Itu babak belur Pak. Itu. Tapi sebagian besar memang banyak perusahaan-perusahaan yang blue chip yang memiliki fundamental yang bagus, justru nilai sahamnya naik Pak. Jadi ini memang kalau memilih saham untuk investasi jangka panjang ya pertama harus lihat fundamentalnya Pak. Minimalnya kita melakukan trend analis lah atau analis vertikal maupun analis fundamental dari masing-masing laporan keuangan. Itu kita bisa minimal ya bisa mengukur dari situ Pak. Itu. Berarti kita mengukur dernya Pak. Kalau dernya meningkat berarti itu saham kurang bagus. Kalau menurut saya secara pribadi Pak, kita bisa lihat dari analis rasio keuangannya Pak. Ya, seperti itu sih Pak. Ya kalau Chief Niki sih dengan menggerakkan pensil aja udah bisa kelihatan tuh grafiknya kayak apa, harus insting gitu, udah insting itu. Ya, jadi artinya Famers, Anda bisa mendengarkan dari para narasumber kami bahwa yang namanya investasi itu selalu mengandung sedikit banyak unsur tidak pasti. Dan untuk menutupi risiko ketidakpastian itu, maka kajian yang matang terhadap aspek fundamental, lalu kemudian juga aspek teknika dan informasi-informasi yang kredibel, itu sangat diperlukan untuk menutupi celah risiko ketidakpastian. Tidak ada sampai saat ini teknologi yang bisa mengatasi aspek ketidakpastian dengan memberikan return yang pasti untuk investasi di pasar modal, kecuali itu berupa surat utang negara atau obligasi perusahaan. Itu lain lagi ceritanya. Nah, jadi kita harus pelajari betul. Nah, sekarang saya ingin tahu lagi kalau sudah seperti ini, Famers, nah Chief Niki mungkin bisa kasih tahu sektornya seperti apa kalau kira-kira kita lihat paling nggak sampai akhir 2021 dan bagaimana di 2022, karena mungkin klien-kliennya Mas Henry ini udah siap-siap untuk yang ke 2022 kan. Wajib. Ya, kita bicara sektor, saya cenderung sebenarnya bukan tipikal orang yang melihat ke sektor. Saya tipikal lebih melihat kepada fundamental daripada masing-masing perusahaan. Sebenarnya seperti itu. Oh, bukan industrinya ya? Sektor memang salah satu yang sedang seksi adalah komoditas. Oh, ya. Tapi saya mungkin orang yang paling suka dengan sektor keuangan, khususnya perbankan. Luar biasa. Bank-bank kita, bank yang besar-besar itu, bicara apapun, bicara industri apapun yang sedang menggeliat, perbankan tidak mungkin ditinggalkan. Betul kan? Ya. Semua ekspansi butuh duit dari bank. Dan dia bisa bertahan dari tekanan pandemi kemarin. Betul. Ekonomi bergerak semakin kencang, perbankan pasti akan menggeliat semakin kencang juga. Jadi saya tipikal lebih melihat kepada fundamental instead of daripada hanya sekedar sektor atau sekedar hype-nya. Oh, kayak tadi Henry sampaikan, oh lagi hype farmasi, saya tidak tertarik dengan itu. Yang saya lihat kembali adalah lebih kepada
fundamentalnya. Jadi tidak cukup farmasi, harus lihat lagi. Hype seperti itu apa yang terjadi? Bahwa yang tadi disampaikan, saham-saham farmasi yang dibeli di pucuk itu sekarang mungkin sisanya tinggal 50%. Investasi Anda tinggal 50%. Kenapa? Karena kita ngikut hype. Kita ngikut tren dan lain-lain. Padahal yang harus kita lakukan untuk investasi kembali adalah fundamental. Itu. Jadi kalaupun itu tadi komoditas oke, meskipun kita tidak tahu akan sampai kapan. Saya kemarin sempat di Fame Station ini membahas soal komoditas batu bara misalnya, paling banter cuman ya 3 kuarter dari kemarin. Jadi mungkin tinggal 2 kuarter, 1 semester lagi mungkin masanya batu bara. Lalu ya kalau banking tentu saja meskipun dia menghadapi tekanan pada waktu kemarin, industri-industri mengalami masalah pandemi sehingga ada persoalan di kredit, tapi ternyata bisa mereka atasi dan apalagi sekarang ketika recovery, masuk akal. Nah, kalau Henry ini biasanya gimana? Kalau melihat anak-anak dari soal sektoral segala macam tadi, Chief Nicky mengatakan langsung lebih tajam lagi ke emitennya, lihat fundamental mereka, baru bandingkan dengan makronya, ini gimana? Oke Pak, jadi kalau soal sektor sebenarnya Pak ya menjadi sektor saham pilihan untuk saya secara pribadi ya Pak. Yang menarik sih, sektor yang menarik untuk sisa tahun ini ya, sisa tahun 2021 adalah yang pertama adalah sektor metal, lalu yang kedua adalah tentunya adalah sektor teknologi dan komoditas dan consumer goods. Tapi saya lebih concern ke teknologi sih Pak, karena kenapa? Sekarang kan sudah eranya teknologi ya Pak. Jadi banyak perusahaan-perusahaan atau emiten teknologi yang listing di Bursa Efek, contohnya Bukalapak. Lalu ada juga isu yang saya dengar bahwa GoTo atau hasil merger dari Gojek Traveloka, Gojek Tokopedia juga akan melakukan listing di Bursa Efek. Jadi memang sektor teknologi ini juga sangat masih prospek ya ke depannya ya. Contohnya juga ya sekarang kan seperti yang disampaikan juga Pak Niki tadi ya, bahwa sektor perbankan juga sangat menarik ya. Tapi sektor perbankan juga ini sekarang sudah melirik ke sektor teknologi juga Pak. Artinya dia sudah digitalisasi sektor keuangan tersebut Pak. Jadi makanya kemarin itu kan beberapa bulan yang lalu saham-saham Bank Mini yang ada isu digital naiknya tidak karuan Pak, bahkan sampai ratusan persen Pak dalam jangka waktu yang cukup singkat gitu. Jadi memang sektor teknologinya masih sangat-sangat berpotensi untuk menjadi pilihan investasi investor Pak. Lalu kita nggak bisa nutup juga ya untuk sektor-sektor lain ya seperti komoditas, karena memang komoditas ini karena Indonesia juga punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Jadi tentunya juga patut untuk dilirik sebagai pilihan investasi kita ke depannya. Itu sih Pak, saya lebih harus teknologi lagi sampai ke level emitennya ya, bagaimana fundamental. Betul Pak. Jadi kalau untuk memilih sektor teknologi ya kita tentunya harus lihat juga dari segi fundamentalnya ya Pak, karena memang pada prinsipnya banyak perusahaan teknologi itu kalau dilihat dari fundamentalnya jelek Pak. Banyak yang perusahaan-perusahaan teknologi itu justru membukukan rugi Pak. Iya udah kebaca lah Pak. Artinya dari segi asetnya juga sedikit Pak. Jadi ketika ketika liquid Pak, berarti dia nggak bisa menutupi kewajiban jangka panjangnya dengan aset yang dia miliki Pak. Itu ya, maksud saya itu sih risikonya kalau kita memilih sektor itu. Jadi itu sih Pak kalau sektor teknologi kekurangannya Pak. Ya. Itu yang tadinya mau saya lempar ke Chief Nicky. Itu yang saya mau lempar ke Chief Nicky gitu. Hype semua sektor teknologi dan lain sebagainya. Padahal kan kita tahu gitu asetnya ya paling cuma berapa. Itulah bedanya investor milenial dan investor kolonial gitu loh Bro Hardy. Kalau investor milenial itu yang dilihat adalah sektor teknologi. Ya, tapi kita memang nggak bisa tutup mata bahwa teknologi ke depan cepat atau lambat. Ya, di pasar global soalnya mereka meningkat terus. Facebook, Amazon segala macam, Twitter, Facebook, Amazon itu kan gila-gilaan gitu. Iya. Tapi apakah kita punya kan harus juga lihat ya teknologi yang mana atau emiten teknologi yang mana seperti itu. Tidak semua menjanjikan juga, ya kan? Hype daripada
IPO terbesar itu, ya kan, hype-nya terjadi. Tapi ternyata ya paling tidak sampai saat ini banyak investor yang kecewa dengan sampai saat ini. Belum menggelinding ya? Mungkin kedepannya itu akan jadi berlian, jadi diamond lain-lain, kita nggak tahu. Tapi paling tidak hype itu sempat meredup karena awalnya pikir itu akan jadi sesuatu yang wah gitu. Ya kembali sebenarnya kita ya balik lagi kan fundamental, walaupun teknologi nggak mudah untuk dilihat fundamental. Seperti disampaikan Henry, rata-rata masih ngebakar duit, masih rugi dan lain-lain. Valuasinya akan sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan emiten yang klasik lah seperti ya, dan beda lah kalau memang di pasar global emiten-emiten teknologi kelas dunia, Google, Facebook, lalu kemudian Amazon, ya kelihatan nggak bakar duit, mereka dapat duitnya banyak banget itu. Betul, mereka itu sudah generate uang, udah luar biasa dari seluruh dunia. Kan di kita masih bakar duit, masih merah, bottom line-nya seperti itu. Jadi tetap itu harus jadi perhatian untuk para investor. Baik, saya tanya Henry, kira-kira akan bergerak di level berapa indeks sampai akhir tahun? Kalau saya prediksi apa secara pribadi, karena memang selama ini beberapa bulan terakhir ya Pak, indeks itu bergerak di angka 5.900 sampai 6.200, itu resistensi di angka segitu Pak. Tapi tiba-tiba naik sampai menyentuh di angka 6.600 karena kenapa? Saham-saham blue chip yang memiliki kapitalisasi besar yang gede Pak, seperti BNI, BRI, Mandiri, itu yang ngangkat indeks sih Pak kalau menurut saya secara pribadi ya, karena perusahaan-perusahaan emiten blue chip ini yang mulai menunjukkan reboundnya Pak. Jadi, nah kalau saya secara pribadi karena ini kan menstabilkan kondisi keuangan perusahaan ya. Jadi banyak perusahaan sekarang yang fokus untuk memperbaiki kinerja keuangannya. Sehingga tentunya kalau kita lirik dari segi fundamental sih ini juga akan berpengaruh terhadap kenaikan suatu emiten Pak. Kalau dari sisi keuangannya juga akan diperbaiki. Jadi kalau menurut saya masih di angka resistensi Pak, di angka 6.500 sampai 6.300. 65 sampai akhir tahun ya Pak. Ya Pak, sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Oke, agak konvensional juga tapi ini. Chief Nicky. Kalau saya, karena saya bukan seorang analis, saya nggak menyebutkan angka, bro. Ya. Tapi yang pasti, sekali lagi seperti tadi saya sampaikan, Q3 laporannya semua luar biasa. Q3 aja dengan kondisi ada PPKM, laporannya sudah luar biasa. Apalagi Q4 nanti ekspektasi orang terhadap Q4 pasti akan lebih tinggi. Kinerja perusahaan lebih baik lagi di Q4 akan terrefleksi di harga saham. Ya. Jadi rekor 6693 rekor selama ini saya yakin akan pecah. Tapi berapa levelnya? Saya bukan analis, saya tidak bisa menyampaikan angka yang pasti, tapi saya percaya bahwa rekor itu cuma masalah. Di tahun ini juga maksudnya? Tahun ini akan pecah. Gitu. Masuk 2022 bagaimana? 2021 udah pecah. Jadi 2022 udah kita mulai menikmati IHSG di atas 7.000 lah. Wah, kita udah masuk ke level baru ya. Yes. Ini juga dipengaruhi ya Pak, karena menjamurnya investor-investor baru Pak. Ini makanya kapitalisasi pasar di pasar saham juga sekarang sudah di atas 10T setiap harinya. Bahkan pernah di angka 20 triliun pada dalam sehari. Artinya ini kan tentu sebuah angka yang sangat fantastis Pak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelum pandemi. Jadi ini juga menjadi tolak ukur ya Pak, kenapa indeks ini bisa melampaui target seperti yang disampaikan tadi Pak Niki ya, karena jumlah investor yang meningkat, jumlah perusahaan yang IPO juga bahkan setiap bulan ada ya Pak. Seperti ini perusahaan Raffi Ahmad juga isunya juga sudah mau IPO ya. Bisa jadi. Sangat menarik ya, menjadi iklim investasi yang sangat menarik bagi investor sehingga bisa meningkatkan kembali jumlah investor yang tertarik di pasar modal Pak. Dan Chief Niki kalau tidak salah sekarang lebih banyak uangnya orang Indonesia ya? Oh iya, kalau kita bicara nilai transaksi dan lain-lain, di atas 70% harian itu
kepemilikan saham pun sudah lebih dari 50% oleh investor lokal. 5 tahun lalu, waktu kita masih muda, Bro Hardy, itu lebih dari 60% kepemilikan oleh asing. Jadi hal yang luar biasa sekarang bahwa kita adalah pemilik mayoritas daripada saham yang ada di bursa. Artinya itu lebih menjamin apa, katakanlah bukan keamanan ya, tapi mungkin kestabilan. Kestabilan daripada betul, ya. Dan mencerminkan masih banyak peluang asing masuk lagi kalau gitu. Luar biasa. Apalagi tadi ada Buffett indikator yang menunjukkan bahwa kita under value, ya kan? Dan potensi ke depan, asing kan nggak mungkin tutup mata dengan tambahan jumlah IPO. Selain Buffett, kapitalisasinya besar juga. Selain Buffett itu tadi, kira-kira apa yang menjadi nilai lebih bursa kita dibanding katakanlah kawasan ini? Satu tentunya itu potensi daripada saham-saham kita. Kita dengar bahwa mungkin buka rekornya akan dipecahkan oleh Mitratel yang anaknya Telkom yang akan go public juga, mungkin tahun ini juga seperti itu. Jadi tambahan investor juga tentunya adalah daya tarik untuk membuat nilai transaksi yang semakin besar, semakin liquid seperti itu. Jadi potensi kita ya kan, saya rasa potensi sumber daya, potensi listed company yang baru, potensi investor kita dan lain-lain itu akan jadi daya tarik untuk investor asing. Tantangannya apa? Mungkin Mas Hendrianto dulu. Apa tantangan atau risiko yang bisa kita hadapi sampai akhir tahun dan ke 2022? Mas Hendrianto? Tantangan yang kalau saya secara pribadi ya Pak, tantangan yang akan dihadapi oleh investor ini ya apa ya namanya ya, itu jangan sampai ada gelombang COVID yang baru ya Pak. Ini kan jangan sampai lagi ketika ada gelombang COVID yang baru, ini membuat si regulator dalam hal ini pemerintah memberlakukan kewajiban memberlakukan apa ya, PPKM ya, sehingga ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja suatu emiten ya. Jadi itu Pak yang pertama ya, jangan sampai COVID ini kembali menggila di Indonesia Pak. Ini tentunya akan mengurangi pendapatan dari emiten karena ada pembatasan. Lalu yang kedua adalah banyak beberapa isu-isu internasional ya yang juga turut mempengaruhi kinerja saham di Indonesia Pak. Gitu. Lalu ketiga ya mungkin apa ya? Biasanya kalau jangan sampai emiten yang IPO dengan kapitalisasi besar itu anjlok Pak harganya, itu kan akan mempengaruhi emiten yang lain. Jangan sampai terjadi itu Pak. Mungkin seperti itu karena ada panic sell di sini Pak, ada panic sell dari investor itu Pak. Itu sih kalau menurut saya secara pribadi ya. Masuk akal. Chief Niki, apa yang harus kita waspadai? Ya, saya rasa ya poinnya mungkin saya cuma menggarisbawahi tantangan utama ya kita tahu adalah pandemi inilah. Jadi mudah-mudahan tidak ada gelombang baru lagi, tidak ada varian baru lagi, dan sekarang mungkin Indonesia dianggap salah satu yang negara yang paling berhasil meredam itu. Jadi pertahankan, kalau negara, pemerintah dan kita semua rakyat bisa mempertahankan itu, rasanya ya cerah lah ke depannya seperti itu. Jadi tantangan utama saya rasa yang paling harus kita perhatikan adalah menjaga ya itu virus ini. Sementara kalau ekosistem industri kurang lebih akan bergulir ya jika itu bisa dikendalikan pandemi ini. Iya, saya rasa kita tahu bahwa mungkin juga pasti kagetnya tidak seperti pandemi awal-awal di tahun lalu, ya kan? Kita tahu begitu mulai masuk gelombang kedua, indeks kita nggak jatuh sampai seperti gelombang pertama. Ya, kita udah lebih punya ketahanan terhadap itu dan lain-lain sudah. Kalaupun amit-amit kalau ada gelombang berikutnya, saya percaya kita semua akan jauh lebih siap lagi dibandingkan dengan yang pertama dan kedua. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Tapi ya itu tadi, kalaupun ada gelombang yang ketiga, vaksinasi kita sudah cukup banyak. Ya. Lalu kemudian kesiapan para
tenaga medis, dokter, dan tenaga medis dalam menangani ini juga sudah semakin baik, pengalaman mereka sudah semakin baik, industri farmasi juga mungkin sudah bisa menunjang mengatasi itu semua. Ya mudah-mudahan lah kita bisa memiliki keberdayaan yang lebih baik lagi untuk mengatasi jika ada skenario terburuk gelombang ketiga datang. Di luar itu semuanya adalah prospek yang luar biasa untuk industri pasar modal kita. Terima kasih Mas Hendrianto atas bincang-bincangnya. Terima kasih Chief Nicky Hogan. Terima kasih. Jayalah pasar modal Indonesia, dan Famers jangan lupa tentukan betul niat Anda mau berinvestasi kah atau mau menabungkah di pasar modal. Tapi jika Anda ingin melakukan aktivitas trading, pahami dulu, magang dulu lah di dalam jadi investor paling nggak 2 tahun gitu, sehingga bisa mengenali benar informasi-informasi yang beredar yang ada di sana. Sentimen seperti apa itu benar-benar bisa dipahami, jangan cuma katanya-katanya. Robot juga ya jangan 100% Anda berikan kepercayaan. Tetap pelajari semuanya, baca-baca lagi, literasi ditingkatkan. Analisis teknikal, pelajari betul. Software-nya dibelilah yang bagus. Terima kasih Mas Hendrianto, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih member semua. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Saya Harti Hermawan pamit. Sampai jumpa.